Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Anggoro, NIM 2018043013, mata kuliah Metodologi Penelitian kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 1988 sampai dengan tahun 2018. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini adalah tujuan dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat yang merata. Pemerataan pembangunan adalah pemerataan yang berpusat dan juga pembangunan daerah seperti yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan salah satu daerah yang termasuk dalam kriteria provinsi yang relatif tertinggal, sebab nilai pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapitanya masih berada di bawah nilai rata-rata pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapitanya pun rata-rata nasional. Dalam suatu proses pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara atau wilayah adalah produk domestik regional bruto atau PDRB itu sendiri. Selanjutnya, dengan melalui proses pertumbuhan ekonomi tersebut, dapat melihat kegiatan ekonomi yang telah dilaksanakan dan dicapai di Jawa Timur selama periode tertentu. Kemudian, jumlah penduduk perlu untuk diperhatikan, sebab selain sebagai subjek, penduduk juga merupakan objek pembangunan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek kependudukan akan mempengaruhi proses pembangunan serta tujuan yang hendak akan dicapai. Kemudian, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan peningkatan jumlah angkatan kerja yang cepat dan menyebabkan jumlah lapangan kerja pun menjadi semakin atau sedikit. Tingkat pengangguran yang tinggi di suatu daerah berarti itu menunjukkan bahwa daerah tersebut masih kurang dalam berhasilnya pembangunan. Kemudian salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam menurunkan jumlah penduduk miskin merupakan pertumbuhan utama dalam memilih strategi atau instrumen pembangunan. Yang selanjutnya adalah permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Itu tidak jauh berbeda dengan pemerintah pusat maupun nasional, yaitu masih tingginya angka kemiskinan. Oleh sebab itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan untuk segera mencari jalan keluar dengan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian saya ini adalah yang pertama adalah untuk mengetahui seberapa besar produk domestik regional bruto itu berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dan yang selanjutnya, yang kedua adalah untuk mengetahui seberapa besar pendidikan atau melek huruf berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, untuk mengetahui seberapa besar juga pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir, untuk mengetahui seberapa besar produk domestik regional bruto atau PDRB itu, pendidikan dan pengangguran secara bersama-sama simultan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Yang selanjutnya adalah gap literatur. Gap literatur di sini saya menggunakan 5 gap literatur internasional yang saya ambil dari jurnal internasional. Untuk gap literatur yang pertama adalah penulis yaitu Surya Dewi Rustariuni. Judulnya adalah Pengangguran Terbuka di Provinsi Bali. Variabel yang digunakan dalam penelitian Surya Dewi Rustariuni ini adalah upah minimum kabupaten jangka pendek dan jangka panjang atau UMK,
produk domestik regional bruto atau PDRB, tingkat partisipasi angkatan kerja atau LFPR. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ECM atau Error Correction Model. Kesimpulan dari gap literatur dari Surya Dwi Rustariani dari penelitian beliau adalah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis baik upah minimum kabupaten jangka pendek dan jangka panjang atau UMK, PDRB dan angka partisipasi angkatan kerja atau LFPR, dan pendidikan tentang pengangguran terbuka di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Elastisitas pendidikan berpengaruh paling besar terhadap pengangguran terbuka dibandingkan dengan variabel lainnya. Fakta ini menurut Pemprov Bali lebih proaktif dalam meningkatkan pendidikan vokasi agar pengangguran terbuka dapat terkurang. Kemudian untuk gap literatur kedua yaitu dari Haifah Mefteh atau ini penelitian beliau pada tahun 2016 yang berjudul Pendidikan Tinggi, Pengangguran Kelulusan, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi di Tunisia. Variabel yang digunakan beliau adalah bruto domestik bruto atau PDB, produk domestik bruto, tingkat kemiskinan, jumlah mahasiswa pasca sarjana, pendidikan sekolah tertiary education atau ENR, pengangguran dengan pendidikan tertiary UNP, dan pengeluaran pendidikan tinggi atau EXP. Metode yang digunakan adalah OLS atau Ordinary Least Square. Kesimpulan dari penelitian beliau adalah penelitian ini mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pendidikan tinggi, pengangguran, dan kemiskinan. Makalah ini berpendapat bahwa pendidikan tinggi dapat mempengaruhi pengangguran dan pengangguran lulusan menyebabkan kemiskinan yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemudian gap literatur yang ketiga adalah dari Hawa Buba Jejere pada tahun 2016. Judulnya adalah Dampak Pengangguran pada Pertumbuhan Ekonomi di Nigeria. Variabel yang digunakan beliau adalah economic growth, labor, dan unemployment. Metode yang digunakan adalah OLS atau Ordinary Least Square. Kesimpulannya, penelitian difokuskan pada pengaruh pengangguran pada pertumbuhan ekonomi di Nigeria, pemodelan produk domestik bruto atau PDB terhadap tingkat pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan uang. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangguran tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi kinerja ekonomi yang baik dalam hal pertumbuhan per kapita dapat dikaitkan dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang selanjutnya adalah gap literatur dari James Zivanomoyo yang berjudul Analisis Empiris Dampak Pengangguran pada Pertumbuhan Ekonomi di Zimbabwe. Variabel yang digunakan adalah unemployment, economic growth, co-integration. Metode yang digunakan adalah OLS, Ordinary Least Square. Kesimpulan dari penelitian beliau adalah penelitian ini mengkaji pengaruh pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Zimbabwe periode tahun 1982 sampai dengan 2013. Hasil estimasi model jangka panjang dan model jangka pendek menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan produktivitas. Juga terlihat dari hasil hubungan negatif antara pengangguran dan pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya adalah gap literatur yang terakhir dari Tommy Adrian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020. Judul dari penelitian ini adalah Unemployment Education, Poverty and Inclusive Growth Evidence from Province in Indonesia. Variabel yang digunakan adalah inclusive growth, unemployment, education, and poverty. Metode yang digunakan adalah OLS, Ordinary Least Square. Kesimpulannya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji efek dari pengangguran, pendidikan, dan kemiskinan pada pertumbuhan inklusif. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa pengangguran secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif, pendidikan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif juga, dan kemiskinan secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Jadi semuanya mempengaruhi pertumbuhan inklusif. Kemudian, yang selanjutnya adalah kerangka penelitian. Kerangka penelitian saya untuk variabel independen
itu ada PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, ada pendidikan dan pengangguran. Kemudian untuk variabel dependen itu ada kemiskinan. Dalam kajian teori yang sudah dijelaskan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian adalah produk domestik regional bruto, pendidikan, dan pengangguran itu berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode tahun 1988 sampai tahun 2018. Kemudian yang selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam metode penelitian ada populasi dan sampel. Penelitian yang saya lakukan itu menggunakan deskriptif kuantitatif. Populasinya adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan. Sumber data yang saya gunakan atau yang saya sebagai sumber adalah dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur. Terutama pada tahun 1988 sampai 2018. Teknik pengambilan data itu menggunakan sampel jenuh, yang mana sampel jenuh adalah sampel di mana sampel tersebut mewakili dari populasi. Biasanya sampel ini hanya bisa digunakan jika populasi itu kurang dari 100, sehingga untuk hasil akhir diperoleh atau didapatkan data sebanyak 31 data. Kemudian ada metode analisis data. Pada penelitian ini dilakukan analisis menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan pengolahan data atau aplikasi program FUSE 7 untuk melakukan penyederhanaan perhitungan dengan menggunakan metode ekonometrika. Variabel dependen merupakan kemiskinan atau Y, dan variabel independen adalah PDRB, X1, pendidikan X2, dan pengangguran adalah X3. Sekian pemaparan dan presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.